di Hamburg, teman-teman di Hamburg, ini ngadain acara dialog kebangsaan lah, kita sharing-sharing, diskusi, ngobrol-ngobrol tentang temanya diaspora muda bisa apa. Jadi kita, di sini juga mengundang, perwakilan dari TKN Prabowo Gibran sebagai komandan pemilih muda. Insya Allah beliau juga bisa hadir dalam bentar lagi mungkin bisa join di Zoom juga. Di sini, kami perwakilan dari, teman-teman Fanta Diaspora di Hamburg, juga mengundang Bang Syahrial Nasution di sini sebagai calon anggota legislatif dari Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Mungkin di sini juga teman-teman mungkin belum pada punya preferensi untuk pemilihan anggota legislatif nanti. Mungkin bisa di sini ngobrol-ngobrol sama Bang Syahrial, kita tanya-tanya program beliau, visi misinya, terus apa yang bisa diperjuangkan buat kita teman-teman diaspora. Di sini aku perkenalkan juga teman-teman, sebagai moderator di sini ada Mas Widi. Mas Widi di sini juga bekerja di Jerman sebagai, insinyur IT dan konsultan juga. Terus narasumber salah satunya juga ada Mas Ali Akbar. Mas Ali Akbar ini, profilnya sebagai insinyur senior perminyakan ya, Mas, ya, di Trondheim, Norway. Mungkin nanti bisa perkenalkan dirinya juga. Di sini kurang lebih temanya tentang diaspora, jadi ya sebagaimana kita tahu kan diaspora sendiri juga frame-nya luas banget. Diaspora itu ada yang, mungkin yang lagi kuliah di luar negeri atau mungkin kerja juga, atau apapun itu, tapi mungkin di sini kita agar nggak kemana-mana ngobrolnya, kita mungkin dibatasin diaspora yang kita maksud di sini, teman-teman yang sedang menempuh pendidikan atau teman-teman yang sedang bekerja sebagai profesional yang butuh degree lah buat buat kerja di luar gitu. Jadi mungkin ntar mereka bisa berkontribusi apa buat Indonesia. Terus di sini juga mumpung ada calon anggota legislatif, ntar kita juga bisa tanya kira-kira gimana program mereka sebagai legislatif bisa mewadahi aspirasi dan gagasan kita di luar negeri itu mungkin ya. Ini karena perwakilan dari TKN juga belum join Zoom karena saya dapat info juga kalau komandan ini Arief Rosyid Hasan juga mau mendampingi Mas Gibran nanti di debat. Jadi mungkin sekarang masih atau ya persiapan mungkin. Ntar kalau dia suatu waktu bisa join Zoom, ntar kita kasih waktu buat kasih sambutan gitu kali ya. Mungkin gitu aja dari aku sebagai host. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang bisa sempat hadir di Zoom online maupun yang offline di Hamburg. Di sini kurang lebih ntar ada 15 sampai 20 orang, mungkin datangnya juga telat. Agak antaran pasti ada yang datang lagi. Mungkin langsung aku oper aja ke Mas Widi sebagai moderator. Monggo dipersilakan Mas Widi. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya Mas Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang ada di Hamburg dan yang ada di Zoom. Perkenalkan saya Widi. Senang sekali pada kesempatan kali ini bisa moderator sesi acara kali ini. Ya, gimana kabarnya semua? Semoga sehat ya di tengah winter yang dinginnya lumayan kayaknya sekarang. Dingin Mas, lumayan. Parah dingin ya. Oke, materi yang akan dibahas pada siang kali ini temanya seperti yang Mas Helmi udah bilang, diaspora muda bisa apa? Aku coba searching data, aku nemuin ada 1,1 juta diaspora Indonesia yang sekarang ada di Eropa, mulai dari yang kuliah sampai yang kerja sebagai profesional hingga netap di Eropa. Nah, tentunya banyak dari kita sebagai diaspora yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk balik dan pulang ngebangun Indonesia. Tapi nggak semudah itu karena pasti ada tantangan atau pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga banyak diaspora yang masih belum memutuskan untuk balik ke Indonesia. Nah, untuk menjawab tantangan ini sudah ada dua narasumber kita. Narasumber pertama perwakilan dari diaspora muda Indonesia, Mas Muhammad Nur Ali Akbar, MSc. Mas Akbar ini sudah di Eropa dari tahun 2017 ya Mas ya.
Dan beliau kuliah di ITB, Teknik Perminyakan, dan melanjutkan S2 Petroleum Geoengineering di eh, University of Miskolc, eh, Hungaria, dan sekarang bekerja sebagai Senior Staff Reservoir Engineer di Progress, Norway. Eh, aku lihat di CV-nya juga Mas Akbar juga sangat berprestasi. Lebih dari 15 penghargaan internasional sudah diraih oleh Mas Akbar dan lebih dari 30 jurnal internasional juga sudah dipublikasikan. Nah, tentu sangat menarik untuk mendengar sharing-sharing dari Mas Akbar sebagai diaspora muda Indonesia yang cukup lama menetap di Eropa tentunya. Nanti kita akan dengarkan tentu sharing-sharing dari beliau. Nah, narasumber yang kedua juga nggak kalah menariknya karena merupakan calon anggota DPR RI 2024 untuk Dapil DKI Jakarta 2, Bang Syahrial Nasution, SE. Aku harus baca resumenya nih, Mas. Sebentar, karena cukup panjang. Sebentar ya. Jadi Bang Syahrial ini sudah aktif di Gerakan Mahasiswa Bandung melawan rezim Orde Baru sejak 1997 dan pindah ke Jakarta pada akhir 1999 bekerja sebagai wartawan di Koran Rakyat Merdeka. Melalui perjalanan profesional, Bang Syahrial menjadi direktur eksekutif dan memimpin media center SBJK pada 2004, maaf, yang turut berkontribusi dalam kemenangan Pilpres pertama yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Dan dengan kedekatan Bang Syahrial dengan tokoh politik, bisnis, dan budaya, ia mendirikan konsultan PR dan perusahaan integrasi media komunikasi selama lebih dari 12 tahun. Berpengalaman sebagai advisor salah satu menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan Gubernur Lemhanas KIB Jilid 2, serta aktif dalam komunitas jurnal internasional, ia masih menjalankan usahanya di bidang integrasi media dan keuangan hingga saat ini. Nah, eh, bagaimana nanti anggota legislatif bisa menjawab aspirasi dan gagasan dari para diaspora Indonesia? Insya Allah nanti akan dijawab oleh Bang Syahrial. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin aku langsung kasih sesi ini ke Mas Akbar. Ya, waktu dan tempat Mas Akbar, aku persilakan. Terima kasih Mas Widi untuk pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang di Eropa dan selamat sore untuk teman-teman yang dari Indonesia. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Ali Akbar. Mungkin sedikit ada background di belakang, anak saya lagi main. Saya seperti Mas Widi bilang, saya udah apa namanya ya, sudah mulai berangkat ke Eropa pada waktu itu 2017. Niatnya memang cari sekolah. Secara background memang seperti Mas Widi bilang tadi, saya dari Teknik Perminyakan, tapi saya bukan ITB, Mas. Saya dari ITSB, Institut Teknologi Sains Bandung. Ini kampus kecil memang yang dikelola sama ITB pada waktu itu, yang sekarang berafiliasi dengan Sinarmas. Kampusnya namanya Bandung, tapi lokasinya bukan di Bandung, tapi di Kabupaten Bekasi, di Delta, Mas. Sedikit intro di situ. Kemudian 2014 saya lulus. Saya sempat bekerja di salah satu cabang dari apa namanya ESDM di Lemigas. Itu pusat pengembangan dan penelitian oil and gas di Indonesia. Kemudian kurang lebih 3 tahun saya berkarir di Indonesia. Pada waktu itu memang 2014 harga minyak lagi goyang ya. Karena pekerjaan saya ini sangat sensitif dengan komoditi harga migas di dunia. Dan pada 2014 harga migas itu jeblok. Pas saya lulus itu nggak ada kerjaan. Untungnya saya masih bisa banyak berkontribusi dengan teman-teman di ITB untuk dosen-dosen butuh tenaga ahli. Sehingga saya bergabung di tim tersebut untuk memulai karir saya. 3 tahun saya di laboratorium di ITB, di LAPI. Kemudian bersama dengan Lemigas juga kolaborasi dengan beberapa proyek dari Pertamina, Petronas, Okir, dan Repsol pada waktu itu. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah ke luar negeri. Saya pikir saya
perlu memperluas karir saya, terutama di bidang migas, karena kalau kita bicara energi migas itu cakupannya kan internasional. Jadi pada waktu itu saya memutuskan saya ambil sekolah S2, tapi di sambil sekolah saya masih bekerja untuk teman-teman di ASDM pada waktu itu. Saya mengerjakan beberapa proyek yang saya bantu dari selama saya S2. Kemudian saya lulus 2019 nih Mas. 2019 saya lulus dari S2, saya memang nggak ada niat kerja di luar negeri. Niat saya udah habis sekolah saya mau pulang gitu kan. Cari kerja di Indonesia. Tapi pas saya sidang S2, kebetulan ada eksekutif dari perusahaan Pertamina-nya Hongaria lah dibilang gitu. Di nama perusahaannya MOL, MOL. Kebetulan mereka hadir di sidang tesis saya. Jadi selepas saya selesai sidang tesis, mereka datang ke saya. Would you like working with us? Saya bingung. What do you mean? Bilang kan, I want you to work with us in Hungary, in Budapest gitu. Dia bilang, I cannot promise you because I want to go home first. Saya balik dulu ke Indonesia. Karena saya satu sisi pengen cari kesempatan dulu di Indonesia. Ternyata ketika saya pulang, saya cukup struggling pada waktu itu untuk dapat pekerjaan di Indonesia. Karena memang situasinya mungkin harga migas masih belum stabil. Di satu sisi juga saya baru pulang, mungkin kenalan-kenalan sebelumnya adalah, tapi saya masih bisa kerja bantu-bantu pada waktu itu di Kementerian ASDM. Akhirnya kurang lebih 6 bulan, saya tidak ada kepastian posisi yang jelas pada waktu di Indonesia. Ya, saya ditelepon balik sama eksekutifnya, malah masih tertarik dia bilang. Karena waktu tenggang kami kasihkan 6 bulan itu udah punya untuk buat keputusan. Dia bilang, oke, I will go. I will come back to Hungary. Akhirnya pada waktu itu saya balik aja ke Hungary. Dari 2019 akhir, sekitar awal 2020, sekitar bulan Februari saya berangkat. Akhirnya di Hungary itu kurang lebih sekitar 3,5 tahun saya kerja di Hungary. Saya dapat tawaran untuk kerja di Norway. Ya udah, saya dengan mudah untuk mengambil keputusan karena di satu sisi Norway untuk migas perkembangannya sangat pesat. Saya bisa banyak bermanuver di bidang keahlian saya. Sehingga kurang lebih 7 bulan yang lalu saya sampai di negeri kutub ini. Alhamdulillah sekarang lagi anget. Angetnya -1 lah. Karena biasanya di sini bisa sampai -20, -30. Nah hari ini alhamdulillah lagi anget-angetnya -1. Untuk orang sini -1 itu waktu yang tepat buat main ski, bisa main-main salju. Karena kalau udah di bawah -10 itu udah nggak enak. Kayak gitu. Nah jadi kemudian dalam pekerjaan saya di migas, saya juga sering berinteraksi dengan teman-teman diaspora lain, terutama juga sebelum saya pindah ke Norway pada bulan Mei tahun lalu, saya juga membantu teman-teman dari Komisi 7 DPR untuk bisa bertemu dan juga beberapa perwakilan BUMN untuk bisa bertemu dengan eksekutif saya di perusahaan sebelumnya di Hungary. Akhirnya karena memang saya punya cukup kedekatan koneksi dengan teman-teman di eksekutif di Hungary pada waktu itu, akhirnya mereka bisa bertemu. Akhirnya ada MOU yang dilakukan antara government dari Hungary, termasuk perusahaan tempat saya bekerja, dengan Indonesia pada waktu itu. Beberapa eksekutif seperti Vice President MOL itu dia bicara sama saya, kita ada plan untuk menjajaki eksplorasi di Indonesia, tetapi pada waktu itu saya juga nggak tahu karena pada waktu saya pada waktu notice period saya udah mengundurkan diri untuk pindah. Jadi ketika saya membantu teman-teman, saya pada waktu bulan itu juga saya mengundurkan diri untuk pindah ke Norway. Jadi ya ada beberapa lah teman-teman yang pada waktu itu saya bantu untuk bertemu juga. Akhirnya di situ sih saya berpikir peran diaspora itu bisa dibilang agentnya untuk government, untuk bisa membangun diplomasi. Jadi mungkin teman-teman, mungkin government kita dari Indonesia udah punya yang namanya diplomat ya, udah punya. Tapi dalam hal sini tersendiri, diaspora ini adalah salah satu kunci yang sangat kuat untuk bisa terhubung dengan terutama dari industri ataupun dari pariwisata dan lain-lain.
dari student, pekerja dan lain-lain. Yang namanya diaspora seperti Helmi bilang itu kan luas, nggak cuma pekerja, ada mahasiswa, ada pekerja kasar, ada pekerja kantoran, ada pekerja lapangan dan macam-macam lah. Dan di sini saya pikir eh, ini tuh jadi tempat yang bagus buat baik dari parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat maupun dari eksekutif sendiri untuk bisa memaksimalkan atau memanfaatkan teman-teman. Terutama nih Indonesia juga banyak mengirim student-student ke luar negeri melalui LPDP misalkan. Nah, sebenarnya ada pro and kontra juga. LPDP setelah lulus harus pulang. Tapi di satu sisi kalau dari pandangan saya, kalau langsung pulang itu teman-teman belum sempat membangun jaringan dalam bentuk profesional. Nah, kalau misalkan teman-teman itu langsung disuruh pulang, sekedar belajar hanya pulang dengan membawa ilmu. Sedangkan kalau dari perhitungan atau pemikiran saya, kurikulum Eropa, Indonesia, ataupun Amerika, kurang lebih itu sama aja. Secara SKS, secara materi, dan lain-lain. Yang membedakan sebenarnya ada lingkungan dan komunikasi dan juga jaringan network di situ. Jadi, memang bagusnya beberapa profesional yang di luar negeri itu juga jangan disuruh cepat pulang juga karena di situ dia akan bangun jaringan. Ketika teman-teman dari Indonesia datang ingin membuat suatu kerjasama ataupun semacamnya, itu bisa melalui ketuk pintu orang Indonesia dulu biar dia bisa hubungkan. Nah, itu yang saya pelajari waktu saya bantu teman-teman dari Komisi 7 pada waktu itu dan juga dari BUMN untuk ketemu. Oh, ternyata begini ya, pentingnya kita sebagai diaspora di suatu organisasi yang kuat, yang punya pengaruh sehingga bisa bertukar pikiran. Satu sisi juga banyak teman-teman di Norway ini yang sudah bahkan masuk ke parlemen, ikut pemilihan apa namanya pemilihan legislatif di sini karena di Norway ini bisa dibilang the best democracy in the world, salah satunya itu bahwa mereka siapapun itu mau dia warga lokal atau non lokal mereka boleh ikut dalam pemilihan pemerintahan selama mereka udah punya paspor di sini ataupun permanen residen di sini itu udah boleh sebagai perwakilan. Jadi di satu sisi itu jadi benefit tersendiri. Jadi bukan berarti kita-kita yang di diaspora banyak sempat mendapatkan kata-kata nggak nasionalis lu cabut dari Indonesia buat nggak juga sebenarnya kita hidup di luar negeri ini juga nggak enak-enak juga susahnya juga banyak gitu loh. Jadi ya sebenarnya kita saling memanfaatkan, saling memberikan value, eh, bisa saling terhubung gitu kan. Di satu sisi kan memang ukhuwah orang-orang Indonesia ini kuat sebenarnya. Kita tuh suka ngumpul, suka makan-makan bareng. Beda sama orang-orang Eropa gitu kan. Kalau orang Eropa itu eh, lebih suka banyak menyendiri. Kalaupun ngumpul mereka sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan keahlian mereka ataupun dalam meeting-meeting yang sistemnya seperti kita tuh jarang banget. Kayaknya ini adalah salah satu value yang kita harus syukuri sebagai orang Indonesia. Kita suka berkumpul, suka bercerita, suka berbagi pengalaman, pengetahuan, dan ini yang harusnya tetap dimanfaatkan oleh teman-teman di luar negeri gitu. Mungkin itu dulu pembukaan dari saya. Jadi kita bisa ngobrol lebih banyak nanti apa namanya sejalannya. Ada pertanyaan dari teman-teman dan lain-lainnya. Mungkin itu dari saya dulu. Saya kembalikan ke Widi sebagai moderator. Oke, siap. Makasih Mas Akbar untuk ulasannya, pengalaman-pengalamannya. Eh, Mungkin kita langsung lanjut ke narasumber berikutnya aja ya. Nanti tanya jawab kita langsung di akhir setelah eh, narasumber Bang Syarial bicara. Oke, aku langsung kasih sesi selanjutnya ke Bang Syarial untuk ya sesi waktu dan tempatnya aku kasih ke Bang Syarial. Baik, terima kasih Mas Widi dan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini kesempatan lumayan padat hari ini buat saya. Saya sedang di Hong Kong lagi campaign dari
hari Jumat sore saya sudah sampai Hong Kong. Sabtu 1 harian full, hari Minggu ini juga sejak pagi. Ya, dalam konteks kewajiban saya untuk memenangkan diri saya atas perintah partai tentunya. Mudah-mudahan semuanya sudah berjalan baik dan lancar. Dan ini adalah tempat campaign saya di negara yang nomor 2 juga terbanyak pemilihnya dari 1,7 juta daftar pemilih tetap yang ada di luar, yang ditetapkan yang ada di luar negeri. Jadi memang luar biasa, dapil saya ini sangat luas. Selain harus bersaing dengan para kandidat dari partai sendiri dan partai lainnya yang ada di Jakarta Pusat dan Selatan, saya juga harus bersaing di luar negeri untuk memperebutkan suara agar bisa terpilih sebagai anggota dewan di pemilu 14 Februari yang akan datang ini. Kalau dari saya, mungkin saya lebih kepada pendekatan pendekatan kultur yang ada. Jadi setelah 16 bulan saya turun ke lapangan untuk memetakan dapil saya, di mana di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sendiri masyarakat pendukung yang harus kita raih itu punya karakteristik yang berbeda-beda, karena memang Jakarta sangat heterogen begitu kan. Nah, belum lagi begitu menganjak ke luar negeri. Luar negeri ini beban utamanya, beban nomor 1 adalah soal logistik. Bagaimana menjangkau sekian banyak negara sementara logistik terbatas. Sebentar ya. Oke, makasih ya, doain saya ya. Ya, makasih. Sorry ada yang interupsi nih. Ya, jadi saya lanjutkan. Belum lagi di luar negeri. Jadi sebelum beberapa waktu yang lalu saya sempat diskusi juga sama Helmi. Saya ada titip kira-kira peran diaspora terhadap demokrasi kita ini nanti bagaimana gitu. Nah, dan alhamdulillah hari ini apa yang kita diskusikan belakangan hari ini diangkat sebagai satu tema, karena cukup rumit juga buat saya sebagai caleg DPR RI yang mewakili dapil luar negeri. Contohnya dengan di Malaysia dan Hong Kong, sama-sama di Asia dan sama-sama punya DPT besar. Di Malaysia sendiri kan ada kurang lebih 840 ribuan, di Hong Kong sendiri 180 ribuan pemilih begitu kan. Tapi umumnya didominasi oleh PMI, pekerja migran Indonesia, artinya pekerja yang tanda petik low educated ya, jadi hanya mengandalkan keterampilan gitu. Nah, sementara sekitar 500 ribuan ya, 500 ribuan itu tersebar di negara lain. Dan khususnya untuk di Eropa ini kan lebih banyak kepada warga negara Indonesia yang punya profesi yang lebih baik dan punya hubungan misalnya dengan pendidikan begitu ya. Jadi bukan yang kerja artinya melanjutkan sekolah gitu, banyak yang melanjutkan sekolah. Nah, jadi ini sesuatu yang kompleks yang buat saya perlu banyak belajar, karena apa yang terjadi di Malaysia, apa yang terjadi di Singapura, di Malaysia, apa yang terjadi di Hong Kong, kemudian di Taiwan, di China, begitu kan, di Jepang,
punya problem-problem yang apa namanya, yang berbeda-beda gitu. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Akbar, apa yang menjadi pengalaman Akbar selama ini justru menjadi pandangan yang lain buat saya, sehingga saya harus juga memikirkan bahwa dinamika persoalan yang ada terhadap warga negara Indonesia yang ada di luar negeri perlu mendapatkan banyak perhatian, dan perhatian itu tidak bisa disamaratakan atau dipukul rata begitu. Masing-masing punya argumentasi yang kemudian cukup kuat masing-masing. Misalkan hari ini saya di Hong Kong ketemu lebih dari 500 orang warga negara Indonesia, dan 100% mereka adalah buruh migran gitu kan. Problemnya sama, terkait dengan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja, hubungan antara pekerja dengan agen, hubungan antara pekerja dengan perwakilan negara di kita, di konsulat jenderal misalnya, dan hal-hal yang terkait dengan kasus keimigrasian lainnya gitu. Saya kemarin misalnya ketemu dengan seorang ibu yang sudah terlantar selama 5 bulan di taman, kemudian ditampung oleh seorang warga negara Indonesia yang kebetulan punya suami warga negara Hong Kong. Dia bikin di sini istilahnya shelter, tempat menampung orang-orang yang bermasalah begitu ya kan. Dan kemudian kemarin saya ketemu, saya coba untuk mengetahui lebih dalam bagaimana kasus-kasus yang dialami oleh warga negara Indonesia yang bekerja di Hong Kong, yang mayoritas adalah buruh migran begitu. Nah, hal yang sama juga saya jumpai di Malaysia, di Taiwan, dan di Korea begitu. Tapi masing-masing punya karakteristik yang lain lagi. Di Malaysia beda lagi. Sama urusannya dengan keimigrasian, sama juga dengan antara pekerja dengan agen pemberi kerja begitu kan. Tapi keunikannya berbeda begitu. Nah, terkait dengan yang tadi disampaikan Akbar terkait dengan pengalaman hidupnya, ini juga jadi menarik. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi kita sebagai seorang politisi yang harus memanfaatkan bagaimana peluang yang besar di luar itu menjadi satu opportunity untuk kemudian mengembangkan atau membuat satu hubungan bisnis yang baik antara pihak luar dengan di negara kita begitu. Artinya semua semua warga negara Indonesia yang profesional yang bekerja di bidangnya masing-masing yang ada di luar atau kita biasa sebut dengan diaspora, harusnya bisa dimanfaatkan tanda petik oleh negara sebagai LO-LO, sebagai duta-duta yang bisa menghubungkan banyak kepentingan terkait dengan kepentingan masyarakat Indonesia, atau kalau kita mau sedikit idealis ya untuk kepentingan bangsa kita begitu. Nah, ini menjadi menarik karena terkait dengan tema kita malam ini soal diaspora muda begitu. Nah, ini pun harus menjadi pemahaman untuk kawan-kawan yang masih katakanlah pemilih pemula atau kawan-kawan yang kemudian agak sedikit kurang perhatian dengan politik, bahwa hal-hal yang terjadi yang saya amati selama 16 bulan terakhir ini terkait dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri perlu satu satu pemahaman dari negara bahwa kehadiran negara di dalam segala hal yang menyangkut untuk kepentingan masyarakat Indonesia perlu difasilitasi.
Misalkan tadi bagaimana kalangan diaspora muda perlu diberikan ruang, perlu diberikan tempat untuk kemudian membuat sesuatu yang kira-kira punya nilai sehingga menjadi menjadi hal yang bermanfaat untuk kepentingan di negara kita, sehingga Indonesia tidak hanya dicap sebagai pemasok tenaga kerja asing yang basisnya hanya keterampilan, tapi juga lebih kepada profesionalisme begitu. Dan tentu saja apabila saya terpilih sebagai anggota dewan, tentu kawan-kawan sekalian saya sangat harapkan untuk bisa ikut bersama-sama kita memikirkan, membantu what should I do gitu. Karena terus terang mendapatkan beban ini, mendapatkan amanah ini, di mana saya diminta langsung oleh Pak SBY untuk maju sebagai calon anggota DPR RI, saya lakukan bukan untuk sebagai job seeker ya. DPR RI itu buat saya bukan untuk cari jabatan atau untuk cari kerja. Justru ini menjadi satu tantangan karena mungkin selama ini beliau sudah melihat saatnya saya harus ikut bagian dalam satu pengabdian di dalam kelembagaan DPR RI nanti begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Mohon maaf kalau kondisinya kurang pas karena memang saya mobile terus, jadi nggak bisa stay dalam satu tempat dengan environment yang agak baik dibandingkan teman-teman yang bisa, bukan bisa ya, terpaksa ya, karena di Eropa nggak mungkin keluar rumah nih kondisi seperti ini. Kira-kira begitu. Nah, jadi kembali ke Widi. Terima kasih juga kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol di Jakarta offline gitu ya. Dan mudah-mudahan juga saya berharap berdoa bisa kumpul dengan teman-teman di Eropa dalam suasana yang lebih baik lagi gitu. Dan mudah-mudahan sudah dalam suasana syukuran insya Allah. Terima Amin. kasih, saya kembali ke Widi. Terima kasih Bang Syarial, di tengah kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir di diskusi kita kali ini. Ya aku lihat juga di chat udah ada diskusi di sana. Mungkin aku buka sesi tanya jawab sekarang buat yang mungkin ada pertanyaan atau komen bisa disalurkan, entah itu langsung ke Mas Akbar atau ke Bang Syarial. Ya, sesi tanya jawab aku buka. Ini kayaknya bebas aja ya, mau langsung dari mau yang offline atau yang online. Di Aku mau di tanya Zoom, Mas Budi. ya boleh. Silakan, Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. Pak Syarihal. Saya manggilnya Pak, Bang, Mas. Maaf Pak, Bang Syarial. Yang asik-asik aja. Bang aja ya. Bang Abah Syarial. aja lah, saya kan belum tua-tua amat. Ya sama Widi, muda saya 10 tahun lah dari Widi. Kita seumuran ya Bang ya. Bro. Oke deh. Iya, selamat siang semua bagi teman-teman yang ikut join di Eropa, mungkin yang ada dari Indonesia. Selamat malam, sore, menunggu debat cawapres ya. Kita nobar bareng-bareng. Saya ada pertanyaan untuk Bang Syahrial. Nah, mohon maaf, saya sebelumnya memperkenalkan diri. Saya kebetulan Ketua DPLN Gerindra Jerman, Bang Syahrial. Nah, ikut membantu Ya. bareng-bareng bersama teman-teman di Jerman, ada Helmi dan lain-lain di Eropa juga mendukung pemenangan Pak Prabowo Gibran dalam pemilu Capres dan partai koalisinya di Pileg. Bang Syarial, saya mau tanya, kadang ini yang suka dilupakan bahwa di luar negeri itu tidak hanya
pelajar, pekerja ya, tapi juga ada yang ibaratnya anak-anak yang hasil dari kawin campur atau yang sudah lama menetap di luar negeri kemudian memiliki anak. Nah, anak-anak ini statusnya warga negara Indonesia, Bang Syarial. Cuman apa ya? Kadang kita suka ngelihatnya belum bagaimana nasionalis. Gak usah ditanya lagu daerah, tempat-tempat di Indonesia, orang jarang mereka ke Indonesia, tapi mereka sebenarnya cinta dengan Indonesia. Nah, pengetahuan Indonesianya minim, tapi mereka cinta dengan Indonesia dan kayak pengen suatu saat mengabdikan dirinya juga untuk tanah air. Atau ya ingatlah orang tuanya dari Indonesia, mungkin sering liburan ke Indonesia, senang mereka. Saya sering ketemu dengan keluarga-keluarga yang anaknya orang Indonesia, kita ngobrol-ngobrol, mereka, wah enjoy banget di Indonesia. Aku bilang, karena mereka kadang ada yang cantik, ada yang ganteng gitu ya. Aku bilang, oh kalian mah anak bule jadi ke Indonesia jadi artis laku keren itu. Ya aku bilangin gitu ya, goda-godain. Nah terus ya itu mereka juga ya kadang bukannya mengincar posisi artis atau bagaimana, tapi ya kalau ke Indonesia bisa lah. Mereka tuh expert kok, bisa pengalamannya tinggi segala macam dan mereka masih warga negara Indonesia. Nah mungkin bagaimana ya cara kita, apalagi nanti Bang Syarial di di parlemen mungkin bisa memperjuangkan atau eh, apa ya, kebijakan apa sih yang kira-kira bisa untuk mereka-mereka ini ya, yang tinggal di luar negeri gitu, untuk mereka tuh warga negara Indonesia juga loh, jangan dilupakan gitu Bang Syarial. Terima kasih Bang Syarial. Mohon maaf, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam Rono. Panggilannya Alfi ya? Iya bang, Alfi bang. Ya, oke. Baik, itu memang ya itu tadi yang saya sampaikan, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Alfi tadi. Banyak hal yang mengemuka terkait dengan diaspora ini kan. Nah, sementara masing-masing negara dan masing-masing profesi, terus ditambah lagi dengan adanya persoalan kawin campur ini yang kemudian dikait-kaitkan dengan persoalan nasionalisme misalnya gitu ya. Saya sih belum bisa berpikir lebih jauh ya, tapi setidaknya kalau saya kebetulan bareng sama Pak Gita Wirjawan ya, mantan Menteri Perdagangan dan saya kerja bareng sama beliau gitu. Nah, selain sebagai seorang bisnismen, Pak Gita juga punya ketertarikan dengan kegiatan dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu lagi-lagi juga dikaitkan dengan geopolitik begitu. Kami pernah berdiskusi satu hal, misalnya mengenai bagaimana memperbaiki tingkat pendidikan masyarakat Indonesia gitu. Sementara fasilitas yang ada kemudian dibanding-bandingkan dengan negara-negara lain yang lebih mumpuni, jauh lebih punya fasilitas baik terkait dengan pendidikannya. Belum lagi terkait dengan regulasinya begitu. Tapi apapun itu, kira-kira kami punya satu kesimpulan yang sama. Misalkan begini, bagaimana mungkin menciptakan SDM yang baik, yang bagus, terus kemudian selama ini masyarakat Indonesia atau anak-anak yang pintar di Indonesia itu selalu memilih untuk bekerja ke luar negeri misalnya, atau kemudian mendapatkan beasiswa dan dari beasiswanya itu kemudian melanjutkan pekerjaan di luar negeri. Nah, mungkin ada yang menyampaikan bahwa satu faktor itu adalah persoalan gaji gitu. Tapi saya rasa itu hanya bagian kecil dari pandangan yang ada, tapi lebih kepada kadang-kadang justru seperti kayak yang dialamin oleh Akbar begitu kan.
memang kesempatan yang ada yang dimiliki oleh Akbar itu nggak ditemukan di Indonesia begitu, ya kan, kesempatan. Nah, kemudian bagaimana supaya kesempatan-kesempatan yang ada itu bisa justru muncul atau didapatkan di Indonesia. Nah, kita berkesimpulan bahwa kenapa negara tidak hadir, misalnya gitu. Kalau saja ada 100 universitas yang baik di Indonesia, kemudian masing-masing 100 universitas terbaik itu 10 lulusan terbaiknya dididik menjadi guru, kemudian digaji atau dibayar sesuai dengan gaji apabila dia memilih misalkan bekerja sebagai seorang tenaga profesional yang baik di luar negeri gitu ya kan, difasilitasi oleh negara. Karena sesungguhnya kalau seandainya anak-anak yang dididik di universitas itu, yang lulusan-lulusan terbaik itu memberikan pengajaran kepada junior-juniornya, pasti hasilnya kurang lebih akan sama dengan mereka. Kira-kira begitu. Akan sama dengan mereka sehingga kualitas SDM pasti akan meningkat. Nah, kalau ada 100 dikali 10, berarti ada 1000 lulusan terbaik yang kemudian memberikan pengajaran kepada junior-juniornya sehingga terangkatlah ini kualitas SDM yang ada begitu. Nah, itu dari sisi pendidikan. Itu pandangan kami ya. Itu pandangan kami. Nah, terus kemudian kaitannya yang seperti disampaikan oleh Alfi tadi, karena persoalan kawin campur gitu, itu kaitannya dengan nasionalisme. Gitu. Nah, kalau dengan nasionalisme, ini ya berpulang lagi kepada pandangan yang ada ya. Saya juga nggak paham, mungkin karena memang ibunya atau bapaknya yang berasal dari Indonesia, terus kemudian sudah betah di luar negeri, lagi-lagi karena kesempatan yang ada memang ada di negara tempat dia menetap saat ini, namun karena kecintaannya dengan Indonesia tetap menjadi warga negara Indonesia, barangkali peluang-peluang untuk bagaimana memberikan pemahaman atau mengembalikan kepada kultur Indonesia itu perlu juga dipikirkan atau mungkin difasilitasi oleh negara gitu. Nah, pada saat ini jika dikaitkan dengan posisi saya sebagai calon anggota legislatif, saya tentu sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Alfi. Tapi tentu saat ini saya harus memperjuangkan diri saya dulu agar bisa memenuhi kuota untuk merebut suara maju sebagai anggota dewan. Insya Allah apabila saya terpilih, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang saya harapkan saya dilingkari atau kemudian diberikan masukan-masukan oleh orang-orang yang lebih memahami kondisi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, sehingga apa yang ada pada diri saya nantinya bisa benar-benar sebagai wakil atau tempat untuk menitipkan sesuatu aspirasi yang bisa kita kembangkan sehingga sesuai dengan fungsi anggota DPR RI yang bisa melakukan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan untuk bisa kita lakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, tidak hanya kaitannya dengan idealisme atau nasionalisme tadi, tapi memang itu menjadi sesuatu yang yang benar-benar terfasilitasi oleh negara. Kira-kira begitu pandangan saya. Oke, Mas Alfi, apakah sudah terjawab atau masih ada tanggapan? Saya tanggapi sebentar sedikit, Bang Syarial. Insya Allah, misalnya Bang Syarial dititipkan amanah duduk di kursi anggota dewan, dari kami mungkin kita mengharapkan Indonesia itu menjadi negara yang negara besar, negara kaya, dan
seperti negara maju di negara-negara lain di Eropa, di Amerika. Jadi bahkan ketika mereka itu sudah lulus atau anak-anak dari kawin campur atau anak-anak dari yang keluarga mereka tinggal di luar negeri, mereka tuh bisa, aku kalau ini mau sekolah nanti kuliah, aku mau kuliah di Indonesia. Padahal dia lahirnya di Jerman nih, tapi dia bilang saya Universitas Indonesia tuh bagus, ranking top dunia mungkin ya. Jadi saya mau kuliahnya di UI aja, saya mau kuliah di UGM, di Unair misalnya. Atau misalnya nanti saya udah lulus nih dari Harvard, dari Oxford, saya nanti mau kerja di perusahaan top di Indonesia. Nah, seperti itu. Mungkin kalau Indonesia sudah mencapai di titik itu, bangga sekali kami-kami yang ada di luar negeri. Kita semua pasti eh, apa ya? Tadi Mas Akbar bilang mau pulang ke Indonesia, tapi apa ya kesempatannya ada. Jangan sampai kita melepaskan yang ada di luar negeri seperti bunuh diri ke Indonesia belum ada apa-apa. Peluangnya belum ada. Tapi kalau misalnya di Indonesia lapangan kerja sudah banyak bagi warga negaranya sendiri yang ada di sana dan kami yang di luar negeri siap berkontribusi, pasti semangat itu Bang Syarial. Jadi dititipkan, misalnya dititipkan amanah, duduk di anggota dewan, Bang Syarial, ya aspirasi-aspirasi kami warga diaspora Indonesia di luar negeri ditampung dan maju terus buat Indonesia gitu Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Saya sepakat banget. Itu tadi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa semua itu kan tentu berpulang kepada keberpihakan negara terhadap warga negaranya gitu. Jadi kalau memang harapan Mas Alfi tadi itu kan juga diharapkan oleh seluruh diaspora yang ada kan begitu. Jadi kita nggak hanya melulu bicara nasionalisme dalam konteks apa namanya textbook ya, dalam konteks harfiah gitu, tapi lebih kepada implementasi nyata begitu kan. Nah, itu seperti yang saya diskusikan, yang saya sampaikan tadi, diskusi saya dengan Pak Gita Wirjawan, beliau lulusan Harvard begitu kan. Dia juga mantan pejabat tinggi negara, terus kemudian bisnismen juga, sehingga spektrum untuk melihat bagaimana menaikkan mutu atau kualitas sumber daya manusia Indonesia itu agak lebih lengkap gitu. Nah, jadi memang salah satu yang mendorong kita untuk terus bisa berupaya adalah bagaimana agar negara selalu atau negara harus hadir dalam fasilitas sebagai fasilitator untuk menaikkan mutu sumber daya manusia, dan itu lagi-lagi harus dibentuk lewat dunia pendidikan. Nah, kalau sudah bicara dengan dunia pendidikan, urusannya hanya kepada dua hal, regulasi dan kualitas dari tenaga pengajarnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa bermimpi atau berandai-andai seperti yang disampaikan oleh Mas Alfi tadi, sementara kita tahu semua lulusan terbaik universitas yang ada di Indonesia, pilihannya selalu kepada bagaimana bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik, tapi untuk kepentingan mungkin dirinya atau keluarganya, karena memang kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi oleh negara begitu. Nah, mereka nggak mau pilih jadi guru, jadi dosen gitu, nggak mau. Karena apa? Karena mereka dengan memilih profesi yang lain jauh lebih merasa dihargai oleh katakanlah satu perusahaan begitu, daripada negara kemudian menghargai kepintaran mereka atau keberhasilan mereka menjadi lulusan-lulusan universitas terbaik begitu. Apabila negara hadir di situ dengan cara misalkan ikut mendukung seluruh lulusan terbaik universitas yang ada, kemudian ikut membantu negara dalam mendidik untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia, tapi mereka juga mendapatkan
kesempatan yang sama apabila mereka katakanlah menjadi profesional di perusahaan yang multinational company atau perusahaan-perusahaan besar begitu. Nah, barangkali akan ada perubahan terhadap generasi-generasi berikutnya sehingga mimpi kita atau andai-andainya kita, wah, jangan-jangan nanti anak-anak yang kawin campur yang ada di negara lain melihat, wah, Indonesia sudah beda, Indonesia udah lain gitu kan, sehingga ada ketertarikan untuk kembali mengenal kultur orang tuanya yang asli seperti apa begitu. Mungkin itu hanya sebuah gagasan di antara banyak gagasan lain mungkin yang bisa kita kembangkan begitu. Saya rasa kembali lagi bagaimana keberpihakan negara terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, itulah yang akan menciptakan kesempatan-kesempatan baik di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bang Syahrial. Mungkin ada penanya selanjutnya. Dari kolom chat banyak ada Iya, beberapa aku lihat. pertanyaan Mas Yudi mungkin. Betul. Mungkin Mbak Winda ada pertanyaan atau tanggapan. Halo, sebentar ya. Enggak, aku mau ini ya, yang beasiswa di Taiwan itu kan sudah lulus. Rata-rata itu nggak mau pulang. Itu loh, bagaimana cara mereka itu bisa pulang. Itu aja. Terus kebanyakan yang lulus S2 di sini ya, dia tuh malah kerja bukan di bidang dia kerja di dia. Misalnya dia kerja sekolah di teknik ya, tapi di sini jadi konsultan atau jadi penerjemah. Gitu loh. Itu ada kebanyakan seperti itu. Kebanyakan yang beasiswa di Taiwan itu S2 ya, itu nggak mau pulang, tapi tetap kerja di sini, beda ilmu, begitu. Jadi tolong yang mau beasiswa ke sini ke Taiwan itu harus benar-benar didoktrin. Kalau sudah lulus harus pulang, jangan kerja di Taiwan. Oke, tolong ya. Menarik tuh Bang Syahrial. Gimana teman? Maaf tadi dengan Ibu siapa tadi ya? Karena saya pakai handphone jadi nggak begitu jelas nih. Ibu Winda, Bang Syahrial, Bu Winda. Ibu Winda ya. Oke. Ibu Winda, apa yang Ibu sampaikan tadi rasanya terkait dengan penjelasan saya sebelumnya tadi. Memang begitu Bu, karena gini, di Taiwan mereka dapat beasiswa. Mereka dapat beasiswa dari pemerintah kita. Terus ke Taiwan. Nah, di Taiwan setelah program beasiswanya selesai, mereka nggak mau balik ke Indonesia karena kesempatan yang ada di Taiwan itu nggak mereka dapatkan di negara kita gitu. Kita nggak bisa salahin karena bagaimanapun ya kehidupan manusia ini kan terus berjalan begitu ya, banyak kebutuhan di sana. Nah, sementara kalau hanya terus kemudian kita bicara persoalan nasionalisme, ya kan, justru nasionalisme itu sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan yang ada pada mereka begitu. Nah, disinilah yang saya maksudkan tadi, negara itu butuh hadir tidak hanya kemudian itu menjadi komoditas ya. Artinya yang saya maksud komoditas itu bukan berarti ini sesuatu yang negatif atau jelek, bukan. Jadi pemerintah sudah memberikan program, pemerintah sudah memberikan fasilitas, beasiswa dan sebagainya. Setelah selesai kembali dong, misalnya begitu, ya kan? Nah,
ini ada hubungannya dengan regulasi barangkali ya yang harus kita perbaiki. Dan bukan itu saja, juga berkaitan juga dengan mungkin pola rekrutmennya sendiri. Jangan-jangan itu yang tadi saya sampaikan sebagai komoditas tanda petik tadi, pemerintah hanya ingin mendapatkan pujian dengan program-program beasiswa tersebut. Tapi setelah itu harus seperti apa pasca mereka yang diberikan beasiswa itu selesai. Nah, harusnya negara juga ikut memikirkan itu sehingga pilihan-pilihan yang diberikan itu bisa setidaknya sama dengan apa yang bisa mereka dapatkan di negara tempat mereka tadinya mendapatkan beasiswa. Karena ya ya susah juga kita mau menyalahkan mereka-mereka yang memilih untuk tetap menetap di negara lain karena kesempatan yang sama tidak didapatkan di negara kita. Misalnya tadi ini saya lihat direct message-nya dari Ibu Winda, dia sarjana teknik, S2 teknik, terus jadi penterjemah begitu kan. Saya rasa bukan kepada melencengnya dari jurusan yang ada ya, barangkali ya passionnya dia memang cukup memadai di situ, namun yang dia dapatkan lebih baik, barangkali begitu ya. Saya kan nggak tahu persis ya. Jadi saya hanya menduga-duga. Namun kembali lagi, memang terkait dengan peran diaspora ini, tentu saja negara harus memikirkan dan harus memanfaatkan keadaan yang ada, gitu. Apabila keberadaan diaspora itu punya spesifik kemanfaatan untuk hal-hal tertentu, justru negara harus ikut mengambil bagian dari situ. Dan sementara apabila negara mampu memberikan sesuatu yang baik di negara kita, di tanah air, nah diaspora juga tentunya berkewajiban juga untuk ikut mensupport agar tidak hanya bicara kita, tapi kita bicara sebagai keluarga, sebagai warga negara Indonesia untuk ikut bagaimana berperan serta membangun peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, sehingga teman-teman diaspora merasakan bangga juga sebagai warga negara yang jauh dari tanah air. Kira-kira demikian ya. Saya balik lagi nih, boleh nambahin dikit? Silakan. Ini obrolannya menarik nih. Jadi kalau terkait dengan teman-teman yang sekolah ke luar negeri harus balik atau semacamnya, sebenarnya kalau dari pandangan saya justru saya melihat dari segi negara seperti Cina ya. Kalau saya perhatikan, Cina itu, ini dari obrolan profesor saya dulu, tahun 1970-an itu Cina udah banyak dia mengirimkan anak-anak untuk sekolah ke luar negeri, dan mereka sengaja pemerintahnya kamu keluar negeri untuk sekolah, dan mereka nggak memaksa untuk masyarakatnya untuk kembali ke Cina. Tapi mereka yakin, orang Cina itu yakin, dari 100 yang mereka kirim, paling nggak ada 20 yang kembali. Dan 20 ini yang memberikan nilai. Dan sisanya itu akan dijadikan sebagai agen diplomasi mereka. Sebagai agen untuk bisa bertukar informasi. Karena yang paling penting itu kan informasi ya. Informasi kita di luar negeri untuk bisa sampai, apalagi sekarang zamannya gampang lah akses teknologi informasi. Saya pribadi, saya sering ngasih kuliah untuk kampus-kampus di Indonesia, untuk ngasih kuliah umum ataupun kuliah spesifik khusus keahlian saya. Jadi bagi saya, teman-teman yang sekolah ke luar negeri, berkarir ke luar negeri, ya nggak mesti harus balik ke luar negeri juga, balik ke Indonesia juga, karena situasi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan lain bisa banyak cara sekarang, terutama dengan media Zoom seperti
kita bisa komunikasi. Saya masih sering ngasih kuliah, baik kuliah di dalam negeri maupun kuliah-kuliah di luar negeri. Contoh, besok saya akan ngasih kuliah di Belanda untuk keahlian saya di bidang penyimpanan karbon dioksida di bawah permukaan. Jadi saya pikir syarat kembali ke Indonesia itu harus dievaluasi lagi dengan kondisi saat ini. Di satu sisi kita diaspora muda, mereka yang punya pendidikan dapat kesempatan sekolah di sini di luar negeri gitu ya. Saya sendiri saya dapat beasiswa, tapi beasiswa saya bukan dari Indonesia, beasiswa saya dari pemerintah Hongaria pada waktu itu. Ada keinginan balik, orang Indonesia tuh cinta Indonesia. Saudara. Saya banyak teman-teman saya sini. Gimana hidup di Norway udah enak kan? Karena mau ngambil paspor di sini nggak? 3 tahun kita sih bisa dapat paspor loh. Rata-rata nggak, no. Indonesia harga mati kali, harus balik. Satu berpikir, kok dari beberapa teman saya tanya, kok nggak ada yang mau ganti paspor gitu. Padahal di Indonesia banyak ruwetan gitu kan, satu sisi dalam pikiran saya. Terus satu sisi juga, ya juga sih, eh, Indonesia itu beda. Itu dalam dalam hati saya bahwa kalau kita bandingkan negara-negara lain yang jumlah penduduknya padat, penduduk teman-teman seperti teman-teman dari Bangladesh, dari India, mereka yang udah keluar negeri hampir nggak ada yang mau balik. Tapi kalau orang Indonesia, kita yang udah keluar negeri pasti ada rencana mau balik. Mau kapan? 1, 2, 10, 15 tahun, kita nggak ada yang tahu. Cuman kita nggak pernah ada yang mau, hampir jarang banget ada yang mau ngebuang paspor kita gitu. Walaupun dari sisi kita di Eropa, kita tahu limitasi paspor kita. Kita kemana-mana butuh visa. Untungnya ketika kita masuk dapat paspor Eropa, paling nggak Uni Eropa, kita bisa keliling-keliling kan. Cuman dalam satu sisi, saya juga merasa eh, banyak sekali limitasi dari kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa berkunjung ke negara-negara lain gitu. Tapi di satu sisi kan ini adalah proses diplomasi pertemanan antar negara gitu. Salah satunya yang banyak bergerak di bidang eksekutif di Indonesia. Jadi ya kaitannya dengan pendidikan, anak-anak muda yang belajar, biarkan aja. Kalau menurut saya biarkan mereka berkarir, buat koneksi, dan ini harus dimanfaatkan. Dikasih wadah sama teman-teman dari government, baik dari eksekutif maupun legislatif. Dikasih tempat, dikasih ruang untuk bisa bertukar informasi. Karena kita ngelihat bentuk Indonesia itu paling gampang ketika kita jauh. Sama kita kalau melihat indahnya sesuatu tuh dari jauh. Kalau kita lihat dari dekat itu nggak akan nampak. Tapi ketika dari luar negeri kita bisa lihat, oh image Indonesia tuh begini ya. Oh Indonesia tuh banyak risknya ya. Itu adalah satu alasan salah satu perusahaan tempat saya kerja dulu. Kenapa mereka nggak mau invest di Indonesia? Salah satunya adalah political risk. Sampai saya bilang, political risk yang Anda sebut itu nggak kayak begitu. Image-nya yang dibentuk sama dunia dalam berita, itu image-nya buruk, tapi saya bilang nggak seburuk itu. Karena saya pernah di government, misalkan saya pernah bekerja di bawah Kementerian SDM. Itu tuh harusnya seperti ini loh. Jadi kalau kamu mau masuk ke top itu Indonesia, ambil konsesi energi migas di Indonesia, harusnya seperti ini. Dan mereka sih tahu, oh gitu ya. Dan itu yang sebenarnya yang perlu. Kalau kita orang eh, teman-teman yang sudah sekolah langsung balik tanpa ada membangun hubungan koneksi, itu sulit jadinya. Memang secara ilmu kita bisa langsung menyampaikan, tapi sekarang teknologi bisa dengan mudah. Kita bisa menggunakan Zoom misalkan salah satunya. Kita bisa kasih kuliah secara langsung juga. Sampai sekarang juga saya diminta untuk ngasih kuliah di beberapa kampus, kayak kemarin ITS, UI, UGM, dan kemarin saya juga diminta untuk ngasih kuliah umum. Jadi ya eh, kesimpulan saya ya, nggak mesti harus balik. Itu sih itu dari pandangan saya pribadi. Tapi kalau untuk seperti LPDP memang sudah ada perjanjian ya di balik situ. Kalian tanda tangan mau pulang, ya itu harus diikuti. Tapi baiknya ada evaluasi lagi terkait hal tersebut. Bagaimana memanfaatkan eh, kita yang sudah punya kesempatan ke luar negeri dan itu diberikan wadah untuk pemerintah untuk bisa saling bertukar pikiran, tukar informasi maupun yang seperti Bang Syarial tadi tentunya kita perlu duduk bareng nanti setelah kalau misalkan Bang Syarial benar-benar menang gitu kan ya masuk akhirnya kita bisa bisa saling tukar pikiran nih info apa yang bisa kita berikan dan manfaat apa yang bisa kita dapat dari pemerintah untuk memberikan benefit kita juga sebagai diaspora gitu. Jadi itu pandangan saya sih. Semoga menarik untuk diobrolin lagi. Makasih. Makasih Mas Akbar untuk tanggapannya. Ya tadi Mas Alfi udah nulis di chat nih katanya
udah pada datang untuk ngobrol capres. Jadi mungkin untuk diskusinya sementara kita tutup dulu di sini. Mungkin next time kita bisa adakan lagi diskusi-diskusi lagi seperti ini. Mungkin dengan Bang Syahrial lagi, dengan kawan-kawan semua. Dan untuk sebelum penutupan kita mungkin foto-foto dulu ya. Mas Helmi, aku langsung kasih lagi ke Mas Helmi ya. Oke, boleh. Sip. Terima kasih Mas Widi, Mas Akbar, dan Bang Syahrial atas penyampaiannya tadi. Ya mungkin kalau kita ngomongin tentang peran diaspora, pasti kan ini suatu hal yang multidimensional dan multidisipliner ya, karena banyak stakeholder yang berkepentingan juga di sini. Kayak kita dari sisi kitanya yang ada di luar negeri juga nggak semuanya dari kita yang pengen pulang, kita juga ngerasa lebih baik di luar. Terus ada juga di sini peran pemerintah yang gimana mereka bisa mewadahi kita juga. Terus tadi yang disampaikan Mas Akbar juga, gimana kita berkontribusi, nggak harus pulang ke Indonesia juga nggak, kan bisa juga dari sini. Tadi dari Bu Winda juga karena gaji ya gimana ya. Ya emang tugasnya pemerintah juga sebenarnya dari situ salah satunya. Ada juga peran pihak swasta juga mungkin yang ingin membuat suatu environment yang lebih baik lagi di Indonesia kan gitu kurang lebih. Jadi ya emang ini tugas kita bersama, bukan yang tadi kata Bang Syahrial, bukan yang kami melawan kalian pemerintah kan gitu, enggak ya. Kita emang harus ada dialog, ngobrol bersama gimana cari solusi yang memang terbaik. Mungkin gitu sih, karena waktunya udah 1,5 jam kurang lebih. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di next webinar kalau ada kesempatan. Mungkin sebelum kita mengakhiri bisa foto bareng dulu mungkin ya Mas Alfi ya. Ini Mas Alfi sebagai co-hostnya juga buat ngelit kita. Gimana Mas Alfi? Iya, jadi 2 kali. Yang dari Zoom nanti kita screen capture. Kemudian yang di sana bisa kumpul rapat-rapat, aku screen capture dari laptop, terus kalian bisa selfie. Jadi kitanya juga ada yang di layar TV atau gitu. Boleh, ntar aku juga teman-teman di sini juga foto sendiri juga bisa Mas Alfi, ntar aku kirimin ya biar kita Tapi bisa ada kulik. kitanya yang dari jauh ini ada Ya. layar. Aman Mas, aman. Ayo ngumpul dulu. Yang di Zoom bisa matikan Nyalain. Nyalakan. ini kameranya. Ayo masuk. Nggak apa, biar penuh. Sebentar. Sudah? Oke. Lihatnya ya bebas, kemana aja deh. Nah, ini yang dari kamera ya. Dari laptop. 1, 2, 3, senyum. Oke. Ini apa namanya? Jari dua. Sebentar. Yang ini di Oke. Oke. Mas Akbar, loh itu ada balon-balon, Hambuk. 1, 2, 3. Pas banget saya nomor 2. Oke. Terus yang di Oh iya. Hambuk selfie dong. Iya. Oh. Ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi disampaikan buat teman-teman yang udah bisa hadir, buat Mas Widi sebagai moderator, Bang Syahrial dan Mas Akbar sebagai narasumber. Mungkin kita bisa ketemu lagi next time di webinar berikutnya. Semoga bisa, kata Bang Syahrial tadi, syukuran kemenangannya Bang Syahrial ya Bang ya. Amin. Ketemu Insyaallah. langsung di Eropa ya Bang ya. Ya, Udah kalau gitu pasti terima kasih kita cari semuanya udah tempat. hadir. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.